Assalamualaikum. Baik anak-anak, pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pengelolaan sediaan farmasi di apotek. Nah, sebelum masuk ke kegiatan pengelolaannya, di sini ada yang perlu kalian pahami terlebih dahulu. Ada yang disebut dengan perbekalan sediaan farmasi. Menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, perbekalan sediaan farmasi itu terdiri dari 5 macam. Yang pertama adalah obat, yang kedua adalah bahan obat, yang ketiga adalah obat tradisional dan bahan obat tradisional, yang keempat adalah alat-alat kesehatan, yang kelima adalah kosmetik. Kenapa kalian harus memahami mengenai macam-macam perbekalan sediaan farmasi? Karena ketika nanti kalian praktek kerja lapangan di apotek, di rumah sakit, ataupun di puskesmas, kalian tidak hanya berjibaku dengan obat saja, tapi kalian akan ketemu dengan 5 dari perbekalan sediaan farmasi. Walaupun kalau misalkan kalian PKL di puskesmas sih kemungkinan kecil sekali ya kalian akan ketemu dengan yang namanya kosmetika. Tapi kalau kalian PKL-nya di apotek itu 5 dari perbekalan sediaan farmasi ini akan kalian temukan. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja ke kegiatan pengelolaan sediaan farmasi di apotek. Secara umum, kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi atau obat di apotek itu terdiri dari 8 tahapan. Yang pertama, yaitu tahapan perencanaan. Nah, perencanaan. Yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi dalam rangka pengadaan. Metode dari pengadaan terdiri dari yang pertama adalah metode konsumsi. Yang dimaksud dengan metode konsumsi adalah metode perencanaan yang dibuat berdasarkan data konsumsi pada periode sebelumnya. Misalkan seperti ini. Ada suatu PSA. PSA itu kepanjangannya adalah pemilik sarana apotek. Ketika seorang PSA berencana untuk mendirikan suatu apotek, otomatis kan harus memperhitungkan obat apa saja atau perbekalan farmasi apa saja yang memang harus ada di apotek. Itu berarti jenisnya, kemudian berapa jumlah obat dari item itu ya, masing-masing itu harus ada berapa. Kemudian setelah itu, setelah membelikan harus menghitung kira-kira berapa sih harga yang akan dijual kepada pasien. Nah, ketika suatu PSA menentukan atau berencana untuk membuka suatu obat atau fasilitas kesehatan, ketika melakukan perencanaan itu ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Yang pertama tadi yang Ibu sebutkan yaitu metode konsumsi, di mana metode perencanaan ini dibuat berdasarkan data konsumsi pada periode sebelumnya. Untuk apotek yang baru saja berdiri, metode konsumsi ini tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena metode konsumsi ini harus menggunakan data pada bulan sebelumnya. Jadi misalkan kalau orang jualan itu kan, misal ya orang jualan beras, dia akan sedia beras dengan berbagai macam merek. Nah, ketika awal dia berjualan, dia belum tahu nih kira-kira masyarakat yang ada di sekitarnya berasnya itu suka yang tipe yang mana ya? Apakah suka yang wangi, apakah suka yang beras yang putih, atau justru beras yang tidak wangi dan tidak terlalu putih. Nah, metode konsumsi itu bisa digunakan pada bulan berikutnya. Jadi setelah 1 bulan dilakukan pemasaran, kemudian dianalisa, oh ternyata misalkan ya dalam 1 bulan terakhir dari pertama kali buka itu ternyata masyarakat lebih suka tipe beras yang inilah. Nah, sama kayak obat juga. Jadi ketika apotek baru buka, itu metode konsumsi tidak bisa dipakai. Biasanya beberapa apotek itu dia menyediakan obat dengan jenis yang banyak, tapi jumlah yang sedikit. Ya, nah kenapa jumlahnya sedikit? Jadi mereka menganalisa, karena kan tidak semua obat di apotek itu perputarannya cepat. Misal saja ya,
obat yang kandungannya paracetamol itu kan banyak sekali mereknya. Kalau untuk sirup anak-anak itu ada Sanmol, ada Tempra ya. Tapi dari berbagai macam itu kan ada yang memang sering digunakan oleh pasien atau masyarakat, ada yang memang digunakan oleh pasien-pasien tertentu. Nah, kita tahu dari mana tuh yang mana yang sering keluar, yang mana yang tidak sering keluar ya dengan seiring berjalannya waktu. Jadi metode konsumsi itu dipakai pada bulan berikutnya. Jadi bulan kedua atau ketiga, melihat dari apa? Melihat dari penjualan bulan yang pertama. Jadi setelah bulan pertama itu nanti dilihat ada beberapa obat yang memang permintaannya tinggi, ada obat yang memang permintaannya rendah. Nah, nanti dari buku itu baru dianalisa untuk pengadaan pada bulan berikutnya ya. Jadi metode konsumsi ini berdasarkan permintaan dari dari konsumen atau dari pasien. Metode yang kedua adalah metode morbiditas. Metode perencanaan ini dilakukan berdasarkan pola penyakit di suatu daerah. Misalkan seperti ini ya. Di daerah tertentu ada yang memang sedang umum sekali terjadi penyakit flu. Berarti nanti pada saat pengadaannya itu obat flu yang dibanyakin gitu ya. Atau misalkan pada daerah tertentu ternyata sedang terjadi banjir. Biasanya kalau suatu daerah terkena banjir itu yang banyak itu penyakitnya biasanya ya diare. Selain diare, kemudian ada alergi ya, gatal yang kayak gitu. Nah, nanti itu disesuaikan. Oh iya, berarti karena diare berarti penyakit-penyakit untuk pencernaan yang dibanyakin atau untuk yang alergi-alergi. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan metode morbiditas. Nah, kemudian metode yang ketiga adalah kombinasi. Metode kombinasi ini adalah gabungan dari metode konsumsi dan morbiditas. Jadi nanti dilihat obat apa saja yang sering keluar, kemudian disesuaikan dengan penyakit yang memang sedang berlangsung di daerah tersebut, gitu ya. Misalkan obat diare di daerah tersebut, obat diare yang sering dipakai itu apa sih, dilihat dari data bulan kemarin, gitu ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kegiatan pengadaan. Yang dimaksud dengan kegiatan pengadaan adalah suatu usaha dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang telah digariskan dalam perencanaan, penentuan kebutuhan, dan anggaran. Ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan pada saat proses pengadaan. Yang pertama itu adalah meninjau jenis obat yang akan dipesan, kemudian menentukan jumlah masing-masing obat, kemudian bisa meninjau anggaran yang ada dan menyesuaikan setiap kemungkinan, kemudian memilih metode yang paling cocok, kemudian memilih supplier yang cocok, pemeriksaan, pembayaran, distribusi, juga pengumpulan dan penggunaan obat ya. Selanjutnya, tahapan selanjutnya setelah tadi pertama obatnya direncanakan dulu, obat apa saja yang akan dipesan, kemudian proses pengadaan ya. Setelah proses pengadaannya berlangsung, berarti obatnya datang tuh. Setelah obat atau perbekalan farmasinya datang, berarti otomatis tahapan selanjutnya adalah penerimaan. Nah, penerimaan obat itu harus disesuaikan dengan surat pesanan atau SP dengan menyamakan segala hal yang terdapat dalam obat yang telah dipesan. Ketika suatu fasilitas kesehatan itu melakukan pengadaan, itu kan obat-obat yang akan dipesan itu ditulis di buku di SP ya, di kertas SP atau surat pesanan. Nah, kemudian kan surat pesanannya itu dikirimkan kepada PBF. Setelah itu nanti PBF melihat obat-obat apa saja, itemnya, jumlahnya yang akan dipesan, kemudian obatnya diantarkan ke apotek. Nah, pada saat menerima
itu nanti dari pihak PBF akan membawa perbekalan farmasi yang sudah kita pesan berikut fakturnya. Nanti kita cek tuh antara faktur dengan SP apa sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai antara faktur dan SP, nanti disesuaikan juga dengan fisik obat. Misal, di surat pesanan itu tertulis bahwa apotek A memesan paracetamol sebanyak 1 box di surat pesanan. Nah, kemudian kan nanti dari pihak PBF akan membawa faktur. Faktur itu kan dibawa berbarengan dengan obat yang kita pesan. Nanti dilihat di faktur apakah betul yang tertulis di faktur itu adalah paracetamol sebanyak 1 box. Kalau di fakturnya sudah sesuai paracetamol 1 box, kemudian kita lihat kondisi fisik barangnya. Nah, setelah itu kita akan lihat betul tidak bahwa tertulis di faktur 1 box paracetamolnya, kemudian kita lihat fisiknya yang dibawa betul nggak paracetamol 1 box, ya. Itu yang dimaksud dengan proses penerimaan. Nah, setelah setelah kita mengecek proses penerimaan, lantas perbekalan farmasi yang sudah ada di apotek tidak mungkin kita diamkan begitu saja. Makanya setelah proses penerimaan kemudian dicatat ya, ada bukunya, buku penerimaan. Tahapan selanjutnya adalah penyimpanan. Nih, untuk penyimpanan perbekalan farmasi di apotek itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah penggolongan obat, yaitu obat bebas terbatas, obat keras, obat OT itu obat tertentu ya, kosmetik, alat kesehatan, dan PKRT. PKRT itu perbekalan kesehatan rumah tangga. Nah, pada saat akan menyimpan obat itu penggolongan obat harus diperhatikan. Artinya obat keras itu tidak boleh disimpan di depan, ya. Jadi yang disimpan di depan itu adalah obat bebas dan obat bebas terbatas. Obat keras, obat tertentu itu biasanya disimpan di belakang. Kosmetik bisa disimpan di depan dengan alat kesehatan termasuk dengan PKRT ya. Jadi ada hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah bentuk sediaan. Di sini ada liquid atau cair, semi solid atau semi padat, kemudian solid atau padat. Nah, pada saat proses penyimpanan tadi yang pertama kita sudah memperhatikan mengenai penggolongan obat, di mana misalkan yang ada di rak di depan itu obat bebas dan bebas terbatas. Nah, setelah kita menggolongkan atau mengelompokkan obat-obat tersebut, kita lihat bentuk sediaannya. Artinya yang bentuknya cair itu disimpan lagi dengan yang bentuknya cair, yang bentuknya semi padat dengan semi padat, yang bentuknya padat. Jadi yang bentuknya tablet saja dalam satu rak, yang bentuknya krim atau salep, krim dan salep saja, yang bentuknya cairan cair saja gitu ya. Jadi tidak bisa disamakan. Kemudian hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah kelas terapi. Apa sih? Kenapa sih harus diperhatikan kelas terapi? Tujuannya untuk menghindari kesalahan pengambilan obat karena nama dan kemasan yang hampir sama. Misalnya seperti ini. Ada obat-obatan misalkan ya, kita sudah mengelompokkan tadi obat bebasnya, obat bebas terbatas, kemudian bentuknya sudah dipisah, yang sirup-sirup misalkan ya. Nah, setelah itu kita perhatikan, biasanya apotek-apotek itu dia akan membagi rak-rak itu berdasarkan kelas terapi. Misalnya gini, obat diare itu obat diare saja, yang bentuknya sirup berarti obat diare yang bentuknya sirup saja. Obat batuk berarti dalam satu bupet itu isinya obat batuk, sirup saja, sirup khusus untuk obat batuk. Nah, seperti itu ya. Jadi obat untuk batuk, obat untuk pilek, obat untuk demam itu biasanya dipisah-pisah gitu ya. Jadi enggak cuma yang penting mah sirup, mau itu obat batuk, obat flu, obat demam disatuin aja pokoknya dalam satu rak, enggak. Jadi setelah tadi kita bagi-bagi tuh ini obat bebas, obat bebasnya bentuknya apa? Misalkan bentuknya sirup. Setelah itu setelah dilihat bentuknya sirup, oh iya ini sirup-sirup untuk penyakit apa ya? Oh untuk batuk, berarti dikelompokkan lagi. Kemudian berikutnya, setelah tadi dikelompokkan, itu kita disusun juga berdasarkan alfabet. Kan nanti sirupnya banyak tuh, misalkan obat untuk sirup untuk demam,
Itu kan banyak sekali mereknya. Nanti ketika akan disimpan di pupet, itu disusun juga berdasarkan alfabet. Dari yang alfabet A sampai alfabet terakhir. Kemudian setelah itu beres nggak Bu? Enggak. Setelah itu ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu metode. Ada yang disebut dengan FIFO, yaitu first in, first out. Artinya, barang yang pertama kali datang ke apotek harus pertama kali dikeluarkan. Maksudnya gimana? Gini misalnya ya. Dalam 1 minggu kita pesan paracetamol sirup sebanyak 10. Nah, itu udah kita simpen tuh 10. Ternyata minggu depannya kita pesan lagi sebanyak 10. Nah, yang 10 sirup paracetamol yang minggu pertama ternyata masih sisa 2 flash. Nah, kemudian di minggu kedua kita pesan lagi sebanyak 10. Nah, ketika datang tuh barang yang 10 flash yang baru itu harus disimpan di belakang yang tadi sisa yang yang minggu kemarin. Jadi kalau misalkan ada yang beli, jangan dikeluarkan dulu yang 10 flash yang baru, tapi keluarkan dulu yang sisa 2 flash minggu kemarin yang belum dikeluarkan. Ya, artinya yang duluan datang ke apotek itu yang duluan harus dikeluarkan. Kenapa hal itu harus diperhatikan? Karena kalau misalkan hal itu tidak diperhatikan, misalkan ya nyimpennya asal. Ayo penting mah keluar Bu paracetamolnya. Nanti yang 2 tadi sisa yang belum habis bisa-bisa terus ketumpuk alhasil yang itu keburu expire, kemudian nggak keburu dikeluarin. Itu ya alhasil nanti apoteknya menjadi rugi. Kemudian metode yang kedua yaitu first expire, first out. Artinya obat yang duluan akan expire berarti itu yang duluan harus dikeluarkan. Nah, tahu dari mana Bu ini obat ini akan expire? Di dalam kemasan obat itu suka tertulis tanggal dari expire. Biasanya obat yang datang duluan itu yang duluan expire. Jadi ini berhubungan dengan FIFO-nya, ya. Nah, kemudian metode yang ketiga yaitu LIFO, last in first out. Artinya obat yang terakhir datang pertama kali dikeluarkan, tapi ini jarang sekali dipakai di apotek, ya. Artinya obat yang baru datang itu duluan yang harus dikeluarin, jarang ya. Pokoknya mah di mana-mana juga yang namanya orang berjualan ya. Apotek juga kan selain dia sebagai fasilitas kesehatan, dia juga secara kasar ada money oriented ya. Selain pasien oriented juga tetap money oriented. Artinya termasuk suatu usaha. Kan di apotek itu ada apoteker, ada asisten apoteker, ada pegawai lainnya yang memang harus digaji. Artinya kan memang ekonominya harus juga tetap berjalan. Kalau misalkan last in first out berarti obat yang baru banget datang ketika beli itu dulu deh yang dikeluarin, nanti obat yang lamanya jadi nggak keluar ya. Jadi yang LIFO itu memang jarang sekali dipakai dimanapun ya. Kemudian kita lihat ada penyimpanan obat narkotika dan psikotropika. Nah, untuk yang narkotika dan psikotropika itu tidak boleh disatukan dengan obat-obatan golongan obat yang lain. Artinya untuk obat narkotika dan psikotropika itu disimpan di lemari khusus, biasanya disimpan di dinding ya. 2 pintu, pintunya pintu ganda. Jadi setelah kalian buka lemarinya di dalamnya ada pintu lagi. Ukurannya 40 x 80 x 100 cm dilengkapi dengan kunci ganda ya. Kemudian berikutnya adalah berdasarkan suhu. Disimpan berdasarkan suhu yang telah ditetapkan. Ada beberapa macam obat yang memang disimpannya tidak boleh di dalam suhu ruang, tapi harus disimpan di kulkas. Itu taunya dari mana? Yang pertama dari bentuk supo misalkan ya. Supo itu adalah suatu sediaan yang digunakan bisa melalui rektal, bisa melalui vagina. Di mana supo itu suatu sediaan yang bisa meleleh pada suhu tubuh. Berarti ketika disimpan di suhu ruangan itu khawatir terjadi merusak kestabilan dari sediaannya. Makanya biasanya untuk sediaan supo itu disimpannya di lemari es. Atau vaksin, sama vaksin juga disimpan di lemari es ya. Kemudian krim yang kayak gitu juga ada beberapa sediaan yang memang tidak boleh disimpan terkena sinar matahari atau pada suhu yang terlalu panas. Itu nanti bisa dilihat di kemasan obatnya masing-masing.
Setelah proses penyimpanan, lanjut nih. Oh, tadi nih kelewat ya, proses pemesanan obat. Nah, pemesanan obat itu tergantung dari golongan obat masing-masing. Misalkan obat bebas dan obat terbatas termasuk obat keras itu dipesan dengan menggunakan surat pesanan yang ditandatangani oleh apa itu apoteker penanggung jawab apotek yang terdiri dari 2 rangkap surat pesanan. Yang satu rangkap yang asli untuk PBF, yang rangkap kedua yang kopiannya untuk arsip di apotek. Kemudian kalau untuk obat narkotika itu rangkapnya rangkap 4, ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab apotek, dilengkapi dengan nama jelas, nomor izin kerja dan stempel apotek. Nah, untuk obat psikotropik SP-nya 2 rangkap, sama kayak obat bebas, bebas terbatas dan obat keras. Nah, perbedaannya di sini Ibu akan jelasin. Kalau untuk SP untuk obat bebas terbatas dan obat keras itu dalam satu SP bisa diisi berbagai macam obat. Artinya dalam satu lembar itu bisa isinya 20, bisa 30, tergantung dari kapasitas tabelnya. Tapi untuk obat narkotika, satu lembar SP hanya untuk satu macam narkotika. Misal mau pesen kodein sama morfin, itu tidak boleh di satu lembar yang sama. Jadi satu lembar untuk narkotika, satu lembar untuk psikotropika. Nah, kalau psikotropika itu boleh dalam satu lembar itu isinya beberapa psikotropika. Umumnya terdiri dari 5 macam ya, 5 macam psikotropika boleh. Tapi jelas surat pesanan untuk psikotropika itu tidak sebanyak untuk obat bebas terbatas atau obat keras biasa. Kalau yang SP yang ini mah bisa sampai 20 atau 30. Kalau psikotropika biasanya paling banyak juga 10 ya. Tapi jarang sih sampai 10, biasanya hanya sampai 5 saja. Tapi kalau untuk narkotika itu betul-betul satu lembar hanya untuk satu macam obat saja. Kalau obat bebas terbatas itu pesannya ke PBF mana saja, psikotropika juga begitu. Kalau narkotika hanya kepada PBF, Kimia, Farma ya. Kemudian kita lihat berikutnya adalah pelaporan. Pelaporan obat narkotika dan psikotropika dilaporkan setiap 1 bulan sekali secara online ke Kementerian Kesehatan melalui web sipnap.kemenkes.go.id yang dilakukan oleh apoteker penanggung jawab paling telat tanggal 10 bulan berikutnya. Seperti misalnya gini, di suatu apotek dia ada obat narkotika dan psikotropika. Narkotika dan psikotropika yang keluar misalkan di bulan Januari itu ditulis dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 Januari. Ditulis resepnya itu dari dokter mana, nama pasiennya siapa, alamatnya di mana, nomor HP-nya berapa, kemudian obatnya misalkan psikotropika misalkan diazepam ya. Diazepamnya resepnya ditulis, berapa resepnya ditulis. Nanti setelah ditulis di buku catatan resep ya. Nah, kemudian nanti direkap setiap akhir bulan. Jadi penggunaan obat Januari dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Kapan dilaporkannya? Ketika sudah masuk bulan Februari. Tanggal berapa, Bu? Bagusnya tanggal 1 Februari. Tapi kalau tidak pun itu boleh dilaporkan sampai tanggal 10 bulan Februari. Tapi ingat, yang dilaporkan pada bulan Februari itu hanya penggunaan di bulan Januari. Jadi misalkan Bu laporannya tanggal 10 nih bulan Februari. Nah, kalau misalkan di bulan Februari ketika tanggal 1 sampai tanggal 10 itu ada obat yang keluar, itu tidak dilaporkan. Pokoknya ketika bulan Februari itu hanya melaporkan yang bulan Januari saja. Jadi kalau ada obat yang keluar di bulan Februari, nanti dilaporkannya di bulan Maret ya. Jadi ini hanya tenggang waktu yang maksimal ya, yang harus dilakukan oleh apoteker. Bisa jadi kan sibuk nih, tanggal 1 nggak keburu, tanggal 2 nggak keburu, nggak jadi masalah. Pokoknya diberi batasan waktu sampai tanggal 10 ya. Nanti hasil pelaporan yang kita sudah kirim melalui web sipnap.kemenkes.go
go.id ini tembusannya akan masuk ke dinas kesehatan kota masing-masing. Jadi misalkan ada salah satu apotek yang nggak laporan, nanti bisa langsung ditegur oleh dinas kesehatan ya. Karena biasanya kalau di Cimahi itu kita ada grup yang namanya grup dinas kesehatan pelaporan Sipnap. Jadi kalau misalkan ada apotek yang sampai tanggal 10 belum laporan, itu biasanya suka diumumkan di grup apotek mana saja, apotekernya siapa ya. Jadi memang malu sekali. Bu, kalau misalkan di apotek saya tidak ada narkotika dan psikotropika, apa tetap harus melakukan pelaporan? Tetap, tapi nanti di status pelaporannya itu nihil ya. Jadi mau ada mau nggak ada psikotropika itu tetap dilaporkan. Kemudian pencatatan adalah suatu kegiatan di mana setiap obat yang masuk atau keluar harus dicatat dalam buku pembelian atau buku pencatatan. Pengeluaran obat narkotika dan psikotropika dengan mencatat nama serta alamat pasien, nama obat, jumlah obat yang keluar, tanggal keluar obat, dan dokter yang memberikan resep. Ini tadi sudah Ibu singgung. Nah, kalau obat-obatan yang lain tadi dilakukan pada saat kita melakukan pembelian, dicatat tuh yang ada di SP, itu dicatat di buku pembelian. Kemudian obat datang nih bersama dengan faktur, nanti ditulis di buku penerimaan ya. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan di apotek itu harus dicatat. Ketika nyimpan obat, kerak obat, nanti kita tulis di yang namanya kartu stok ya. Nanti kalian akan melakukan itu ketika di apotek ya. Mungkin awal-awal akan bingung, tapi sebetulnya tidak sulit. Yang sulit itu membiasakan saja ya. Jadi yang awalnya mungkin kalau kita di rumah beli barang itu beli, datang, simpan, udah beres. Nah, kalau di fasilitas kesehatan, ketika mau beli itu harus dicatat, ketika obat datang itu dicatat, ketika obat mau disimpan juga dicatat, ketika obat habis itu dicatat di namanya buku defekta ya. Kemudian yang terakhir adalah pendistribusian. Distribusi obat yang ada di apotek itu terdiri dari yang pertamanya dari pabrik yang memproduksi obat, kemudian disalurkan kepada PBF, pedagang besar farmasi ya. Dari PBF itu ke apotek, ke rumah sakit, ke puskesmas ya. Setelah itu baru nyampe ke pasien. Jadi nggak bisa nih, misalkan ada pasien yang butuh obat paracetamol, saya mau beli langsung deh ke pabriknya, mau datang ke Sanbe, punten, bade meser obat paracetamol, nggak bisa. Jadi kalau urutannya kalau dari konsumen itu ke apotek dulu ya. Begitu saja ya yang bisa Ibu sampaikan. Semuanya sudah beres ya. Apabila ada hal-hal yang memang ingin ditanyakan, boleh nanti kalian tanyakan japri ke Ibu ya, karena ini pengelolaan kegiatan apoteknya sudah Ibu bahas secara keseluruhan. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu bahas ini bisa menjadi modal kalian nanti ketika melakukan PKL. Artinya ketika PKL kalian nggak bingung nih disuruh pengadaan obat, apa saja yang harus kalian lakukan ya. Begitu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ketika nanti kalian PKL di apotek, kalian bisa melaksanakan PKL itu dengan sebaik-baiknya. Ingat ya kata-kata Ibu bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan di apotek, selain kita memang nanti di apotek itu menghafal obat-obatan, kita juga harus mencatat setiap kegiatan yang kita lakukan di apotek. Jadi mudah-mudahan kalian bisa fokus ketika nanti PKL di apotek. Jangan terlalu sering pegang HP. Kalau bisa HP-nya di silent saja, kecuali memang ada telepon dari orang tua ya, minta izin terlebih dahulu. Tidak boleh kesiangan, rambutnya dipotong, tidak boleh gondrong yang laki-laki, kukunya yang laki-laki dan perempuan tidak boleh panjang ya. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang kalian misalkan penampilannya agak mencolok, biasanya nanti ditegur oleh apoteker atau oleh pemiliknya di sana. Kan biasanya kalau ditegur sama orang lain lebih nggak enak ya. Mending kalian maksudnya mempersiapkan diri dari rumah sebaik mungkin. Karena kan namanya kita pelajar, kita kan bukan lagi gaya-gayaan ya, tapi berpenampilanlah seperti seorang pelajar ya. Make up yang perempuan tidak berlebihan.
kemudian bajunya yang rapi, datang tidak boleh terlambat, karena kalau ada hal-hal yang tidak sesuai nanti kalian malah nggak enak sendiri kalau ditegur di tempat kalian PKL. Begitu saja, kalau ada yang mau ditanyakan boleh nanti kalian dikumpulkan di perwakilan kelas masing-masing, boleh dijaprikan ke ibu, nanti akan ibu jawab hal-hal yang memang belum jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.